ialah sebagian dari maksiatnya badan. Wa min ma'asil badan ialah sebagian dari maksiatnya badan. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bisik ya. Saya kira udah aman sini, Bu. Saya kira sudah tinggal ngecat. Makanya saya bilang di musola kan. Finishing kan? Hah? Finishing kali semua. Iya, saya kira hanya ngecat gitu kan. Kan kalau ngecat kan nggak ada suara. Itu motong apa itu ya? Kalau saya tahu berisik, saya ajak ke tahfidz tadi. Wa min ma'asil badan, sebagian dari maksiatnya badan, uququl walidain, ialah durhaka kepada kedua orang tua. Ini harus kita perhatikan ya. Ada sebuah hadis yang sangat tegas dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu dzunub yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qabla mamat. Artinya apa? Setiap dosa itu Allah bisa akhirkan siksaannya nanti sampai hari kiamat, sampai hari akhir, kecuali dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Itu bisa Allah majukan atau Allah segerakan siksaannya masih di dunia. Mungkin ini sering kita dengar ya, kisah apa itu, ada maling kundang itu kan ya, yang dikutuk. Nah itu benar itu ya, memang sudah nas dari Rasulullah itu. Bisa saja dosa kepada orang tua ini Allah Ta'ala segerakan siksaannya ketika masih di dunia. Maka hati-hati jangan sampai durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wal firaruh. Bahkan dalam hadis lain, nanti siksanya orang yang durhaka ke orang tua ini, diantaranya dia akan mendapat siksaan lemparan sebanyak jatuhnya air hujan dari langit. Itu diantaranya. Ada hadis seperti itu. Wal firaruh, dan juga lari. Wal firar dan lari. Yang mana Bu? Yang diulangin. Oh iya, akan mendapat lemparan. Barang siapa orang yang mansabba walidayhi, barang siapa orang yang mencaci kedua orang tuanya, nazal ala jismihi, maka akan turun kepada badannya itu ya siksaan, yaitu lemparan-lemparan sebanyak jatuhnya air hujan. Saking besarnya dosa kepada orang tua. Wal firaru, dan juga lari, minaz zahfi, dari peperangan. Ini juga termasuk maksiat badan. Wa qati'atur rahmi, dan juga memutus hubungan silaturahim. Memutus hubungan silaturahim ini
kata ulama bukan langsung ada khilaf ulama pendapat ya. Ada yang mengatakan ulama itu langsung memutus, artinya betul-betul nggak mau betul-betul berbuat kasar kepada saudara. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang dimaksud dengan memutus silaturahmi itu ialah tidak berbuat baik kepada saudara. Tidak berbuat baik. Kan kita dianjurkan berbuat baik kepada saudara. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama baru. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang tua, lalu kepada sanak kerabat. Habis itu baru anak yatim. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan ketika kita tidak berbuat baik kepada keluarga, kepada saudara, itu dianggap memutus silaturahmi. Kan kadang-kadang suka ada itu orang kalau sama temannya ya, sama teman tuh baik banget ya, tapi ketika kepada saudara perhitungan, bahkan bertengkar ya. Nah itu juga ada yang ulama mengatakan seperti itu pun dianggap memutuskan hubungan silaturahim. Berarti orang itu berbuat kasar itu udah memutuskan silaturahmi. Iya, kepada saudara ya. Bukannya kita nggak datang misalnya. Nah ada lagi satu pendapat memutuskan kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan kita hanya berkunjung, tiba-tiba nggak berkunjung, itu juga kata ulama dianggap sudah memutuskan silaturahim. Kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur beda. Contohnya ya kayak sekarang mungkin dulu waktu kecil sering ke saudara ya, tapi ketika udah dewasa besar kayak sekarang kan sudah banyak macam-macam tugas nih. Paling anak yang disuruh, ya kan? Paling anak pun itu pun kalau sempat. Kadang-kadang sudah nggak sempat, nggak pernah datang. Itu beda. Jadi tidak ada udzur apa-apa, tiba-tiba biasanya berkunjung, tidak berkunjung. Itu juga kata ulama dianggap memutuskan silaturahim. Kalau misalnya berkunjung, tapi kalau misalnya saya berkunjung terus banyak mudorotnya, jadi saya menghindar dari mudorot bagaimana? Benar. Gimana tuh Pak? Ya kan ada kronologinya itu. Kok bisa mudarat masa? Ini begini nih ceritanya kronologisnya Pak ya. Misalnya saya berkunjung, ada aja orang itu ceritain bergaya lah, beginilah, pamer lah. Pada saya datang kayak begitu, lebih baik saya nggak datang, itu jadi salah. Ya begini ya kan, kita kan dianjurkan untuk memberikan penjelasan ya. Mungkin orang yang seperti itu karena nggak ngerti, nggak dijelasin. Ya kita jelaskan. Kenapa? Itu masih datang. Kalau itu masih datang ya. Biasa seminggu, tapi di sebulan sekali karena mungkin. Ya nggak apa-apa kalau memang ada udzur ya. Kan tadi yang nggak boleh itu tidak ada udzur, tidak ada alasan. Ya kalau misalnya kalau sekarang udah lagi makin banyak kesibukan atau ya kalau sekarang kan ada telepon Bu ya, telepon aja dulu Bu. Saya sekarang nggak sempat nih datang lagi, entah apa dedek nambah dedek misalnya kayak saya nih kan udah nambah lagi anak tuh kan, mungkin beda dengan dulu ketika masih anak sedikit tuh kan ya. Nah kalau itu ya enggak apa-apa Bu, kan ada alasan kan. Nih maksud saya begini, kalau datang ke rumah orang, misalnya nih saya punya masalah nih, saya datang ke rumah orang tua. Kalau kita kan datang ke rumah tua, kita kan nggak banyak ngomong ya Pak ya, tapi yang di sana banyak ngomong ke kita gitu. Jadi saya tuh bukannya menikmati pertemuan keluarga, malah panas kuping gitu, Pak. Jadi Kan pasti ada sebabnya itu Bu. Iya, jadi saya punya komitmen, malas amat lah datang ke sono Ya, salam aja. itu kan begini, mereka yang seperti itu kan nggak ngerti ilmunya kan ya. Ya kita harus jelasin. Ya jelasin sama aja namanya nggak ngerti ilmu. begitu lagi. Ya intinya jadi hatinya iri gitu. Ya sekarang kan ada telepon, ya udah telepon aja, minimal telepon tuh jangan putus hubungan ya. Kenapa? Jadi kan iya orang kadang-kadang kan ya kayak tadi itu ya, karena nggak pernah ngaji, nggak ngerti, kita niatnya baik tiba-tiba dirasain gitu ya, karena dia nggak ngerti hukum, ternyata ngerasain orang itu kan dosa dan sebagainya. Ya semenjak saya misalnya nggak datang, dia menyadari apakah salah, sampai dia nggak datang lagi dia menyadari. Jadi dengan cara kayak gitu dia menyadari sendiri Pak.
daripada saya lawan omongan jadi berantem kan. Wah, itu begini Bu, itu termasuk diperbolehkannya kita, nanti kan ada di belakang tuh, kita nggak boleh bermusuhan sampai 3 hari dengan sesama orang Islam. Nah, itu juga ada catatannya, artinya apa, kalau dengan cara itu dia menjadi orang baik, misalnya yang asalnya jahat, yang kita diemin, misalnya dia apa, itu nggak apa-apa. Itu nanti ada apa catatan lain nanti di belakang kalau masalah itu. Kita lanjut dulu Bu ya. Jadi kita nggak boleh apa tadi, di antara silaturahmi nggak boleh putus ya, memutuskan silaturahmi Ya, menutup hubungan silaturahmi. ya. Man ahabba ajib satofi rizq, barang siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, wa insa'alahu fi atarihi falyasil rahimah, kata Rasulullah, dan juga ingin umurnya panjang, maka segera menyambung silaturahim. Lanjut. Wa idzaul jar. Yang berikutnya wa idzaul jar ialah menyakitin tetangga ya. Ini juga termasuk maksiat. Walau kafiron, sekalipun orang kafir, lahu amanun, lahu baginya amanun, keamanan, adan dohiron, dengan menyakitin yang dohir, yang jelas ya. Jadi termasuk orang tetangga juga nggak boleh kita sakitin, bahkan orang kafir sekalipun. Tapi orang kafir yang punya hak aman, siapa orang kafir yang punya hak aman? Orang kafir yang punya hak aman itu ialah orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu orang kafir yang duduk berdampingan dengan kita, dan dia juga taat dengan aturan yang ada, ikut bayar pajak dan sebagainya, dan dia juga baik kepada kita. Itu namanya kafir dhimmi. Itu juga nggak boleh kita sakitin. Jadi bukan hanya tetangga yang Islam saja, sekalipun orang kafir, kalau dia kafir dhimmi maka dia juga nggak boleh disakitin. Harus kita punya apa namanya, ada akhlak ya, ada akhlaknya tersendiri ya, akhlak bertetangga. Wa tahdibu, dan juga semir ya. Apa semir ya? Wa tahdibu bisawad, semir dengan warna hitam. Ini juga nggak boleh maksiat ya. Semir rambut dengan warna hitam, kecuali kalau ada udzur ya. Ada nggak kitabnya Bu? Jadi kitabnya ada kan? Wa tahdib, dan juga semir bisawadi dengan warna hitam, kecuali kalau ada udzur. Apa di antara udzurnya? Contohnya yang sering dicontohkan itu, misalnya ada peperangan. Ada peperangan itu tentara orang Islam itu rambutnya uban-uban, putih-putih, akhirnya disemir. Tujuannya apa? Biar kelihatan gagah, sehingga musuh-musuh itu jadi ciut, oh ternyata tentara Islam masih muda-muda gitu loh. Rambutnya hitam itu malah disemir. Nah, itu tujuannya untuk itu diperbolehkan. Tapi kalau selain hitam nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh itu hitam. Kalau yang kalau kuning itu nggak apa-apa, atau yang merah. Jadi yang hitamnya nggak boleh. Atau henna, apa henna? Henna itu pacar ya? Itu nggak apa-apa itu. Kalau henna boleh. Boleh. Boleh Ya. hitam. Enggak, yang nggak hitam tapi. Yang nggak hitam. Biasa. Jajan. Wa tashbihur rijal. Berikutnya wa tashbihur rijal. Wa tashabbuhur rijal. Dan menyerupainya laki-laki bin nisa dengan perempuan. Wa aksu, dan sebaliknya. Ini juga termasuk maksiat badan. Laki-laki menyerupai wanita ya. La'natullah 'alal mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal.
Nah, jadi yang dimaksud di sini ya menyerupai itu bisa dengan pakaian atau bisa dengan perangai. Apa perangai? Akhlak ya. Dia bisa dengan perangai atau gerak-gerik. Nah, itu juga masuk kepada maksiat badan. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Wa isbalu taubih, dan menurunkan pakaian, entah sarung atau celana ya, lil khuyala, untuk kesombongan. Maksudnya gimana menurunkan pakaian? Iya, menurunkan pakaian lil khuyala, untuk kesombongan, sampai mencapai, sampai melebihi mata kaki. Yujawizal ka'bain. Jadi begini Bu. Jadi yang di sini, tapi ini difokuskan kepada laki-laki sebetulnya ya. Yang dimaksud di sini adalah ini khilaf ulama, khilaf ya. Jadi pandangannya itu khilaf. Kalau yang cingkrang-cingkrang, ada cingkrang ya. Itu langsung yang cingkrang langsung mengartikan larangan langsung, haram ketika celana sampai menutupin mata kaki. Nah, jadi biasanya begini kalau pakai sarung atau celana juga begini itu. LDI itu. Hah? LDI. Ya nggak apa-apa lah, itu apa namanya saya itu. Nah, tapi kalau ulama kita, ulama NU itu ngikutin ini. Yang dimaksud itu lil khuyala, untuk kesombongan. Karena di zaman dulu itu orang ketika orang kaya ya, itu langsung pakaiannya itu langsung kayak seperti menyapu apa? Ya menyapu jalanan, langsung di bawah itu membanggakan diri, bajunya hebat sampai segitunya gitu kan. Itu yang dimaksud dari Rasulullah. Jadi kalau bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kesombongan, itu nggak apa-apa. Itu yang kita anut, yang kita pahami oleh ulama NU yang seperti itu. Jadi ketika yang diharamkan itu ketika tujuannya kesombongan. Tapi juga ada lagi pendapat ulama mengatakan agar apa? Kenapa dilarang di bawah mata kaki, agar terhindar dari najis. Kan ketika terlalu ke bawah kan bisa saja kena najis kan. Makanya dilarang sampai di bawah mata kaki, tidak di atas mata kaki. Kalau wanita Pak? Ya, tapi kalau wanita enggak. Kalau wanita itu, tapi tetap enggak boleh enggak boleh sombong juga ya. Tapi apa maksudnya? Kalau wanita itu kan memang harus tutup semuanya kan, kalau wanita itu. Kenapa? Nah, itu yang pendapat yang kedua. Ada juga mengatakan karena ada juga dalam Quran wa tiyabaka fatakhir ya. Ay fakosir, ada mengatakan fakosir itu. Wa tiyabaka fatakhir, kalau makna yang aslinya, dan bersihkanlah bajumu. Kan begitu. Tapi ada menafsirkan fakosir, pendekkanlah. Maksudnya dipendekkan itu jangan sampai terlalu panjang ke bawah supaya tidak mengenai najis. Nah, itu diantaranya. Ya sama juga ya, kalau misalnya sampai mengenai najis itu yang nggak boleh ya. Atau kalau enggak ya dipisah nanti bajunya Bu. Ketika untuk baju sholat, kalau saya biasanya begitu. Sampai sekarang begitu saya. Kalau lagi main sama anak dede itu nggak pakai sarung ini untuk sholat. Tujuannya untuk iya, tetap dia anjurannya itu di atas mata kaki. Tetapi andai kata di mata kaki tapi tidak sombong juga nggak apa-apa. Tapi kan kita harus ekstra menjaganya dari najis. Begitu. Kalau di mata kaki. Nah, cuman yang satu pendapat lagi itu yang mengatakan langsung itu nggak baik untuk kesombongan atau tidak, pokoknya larangannya seperti itu udah gitu. Pokoknya tetap haram. Akhirnya mereka pakai celana cingkrang. Ya nyapu jalan.
Ya kalau ya sudah jelas itu Bu, kalau menyapu jalan kan sudah ya jalan suci memang. Ya, suci lantainya disapu dia. Jalan Bersih. ya bersih ya Iya, disebut. lantainya bersih. Ya jalan suci. Memang tanah kan suci ya. Tapi kan entah apa ya. Iya itu kan najis ya. Bukan najis. Disapu bener, bersih bener. Ya mungkin dia mengikut pendapat Imam Malik yang mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan suci, ya mungkin dia akan suci juga. Ini. Kan pada Imam Malik itu kan kotoran hewan yang bisa dimakan, masuk kotoran ayam itu kan najis pada Imam Malik. Ya tapi kalau kena sentuh tangan jadi najis Pak kalau nggak disentuh. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Malik enggak najis itu. Kotoran ayam. Gimana kalau di Mekah? Yang sering ke Mekah. Ya? Di Mekah ya? Ya pokoknya kotoran hewan yang bisa dimakan, ya kotoran sapi, kotoran ayam itu enggak najis tuh. Kata Imam Malik itu. Imam Malik kata Imam Malik. Iya. Katanya bukan kata Imam Malik, katanya kalau kotoran ayam mungkin nggak najis malahan kata Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i Iya. Imam Malik gitu. kata Imam Malik gitu. Ya seperti itu. Beliau berlandaskan kepada hadis. Pernah ada seorang satu kelompok yang minta obat itu kalau pada Rasulullah itu ternyata dikasih itu, disuruh minum susu apa gitu ya, suruh kasih kencingnya unta, kan begitu ya. Hanya diminumkan tuh sembuh. Jadi beliau memahami nggak mungkin kalau kencing unta itu najis disuruh makan dicampur kepada susu, kan begitu. Itu kalau pemahaman beliau. Tapi kalau pemahaman Imam Syafi'i dan juga yang lain ashab Syafi'i ya, itu dalam keadaan darurat saja. Jadi kencing benda yang najis itu maksudnya jaga najis kan, kencing itu kan, kencingnya unta itu baru dibikin obat dalam keadaan darurat. Ya mungkin begitu Ibu ya, yang tadi mengatakan menyapu ya bersih suci ya. Ya karena belum menganggapnya tai ayam atau tai sapi dianggap suci. Ya, kalau tanah emang suci kan, tapi ketika kena najis kan jadi mutanajis, jadi najis jadinya. Wal hinna, lanjut ya. Wal hinna dan juga hinna. Apa hinna? Ya hinna ya, pacar kuku ya. Fil yadaini, di dua tangan, wal rijlaini dan dua kaki, lir rajuli bagi laki-laki. Bila hajatin, tanpa hajat, ini juga enggak boleh. Laki-laki enggak boleh pakai henna maupun baik di tangan maupun di kaki. Kenapa? Karena ketika pakai henna laki-laki menyerupai wanita. Tapi kalau wanita disunahkan, bahkan disunahkan pakai apa itu tangan tuh? Namanya tuh gambar-gambar itu sunnah itu wanita itu. Kayak tato. Ini bukan tato kan ya? Pakai henna juga. Itu sunnah malah. Nggak nyerap ke kulit ya? Itu henna ya? Henna itu nggak menghalangin air, sampainya air ke kulit. Karena dia hanya warna dia. Jadi nggak ada benda yang menempel. Kan sudah, ya, ya kan sudah dibuang itunya, kan tinggal warnanya saja itu. Sama dengan kunyit itu gak apa-apa, itu masuk air. Waqat al fardhi, dan memutus kefarduan bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Jadi berhenti melaksanakan fardu, baik fardunya puasa maupun sholat. Artinya sholat fardu atau sholat puasa berhenti, tiba-tiba berhenti, diputus tanpa udzur. Nah, itu juga maksiat. Kecuali kalau ada udzur, lagi sholat tiba-tiba ada ular di depan mau matok, ya kita berhenti tuh lari, apa-apa. Jadi gak ada udzur. Atau misalnya bagi lagi puasa betul-betul nggak kuat pas tengah hari, loyo banget karena sakit atau apa saja,
lalu berhenti, kalau itu nggak apa-apa. Jadi yang di sini memutus fardu baik sholat maupun puasa tanpa udzur itu haram, nggak boleh, masuk ke maksiat badan. Waqat naflil haji wal umrah, memutus kesunahan haji dan umrah. Ini juga termasuk nggak boleh. Kesunahan haji dan umrah ketika melaksanakan ibadah di Mekah, itu juga nggak boleh. Tapi kalau selain sunnahnya haji boleh. Seperti sholat sunnah, tiba-tiba ibu mau berhenti di tengah jalan tidak ada apa, nah itu nggak apa-apa itu kalau sholat sunnah ya, boleh. Tapi bukan sunnah haji dan sunnah umroh. Kalau sunnah haji dan umroh nggak boleh, bukan masuk juga maksiatnya. Wa muhakatul mu'mini istihzaan bihi. Wa muhakatul mu'min, dan meniru-niru orang mukmin atau menceritakan, mananya menceritakan boleh, atau meniru-niru orang mukmin istihzaan bihi. Istihzaan karena menghina. Meniru-niru orang mukmin baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tapi tujuannya menghina, nah itu juga tidak boleh, haram. Wa tajassus, dan juga meneliti. Apa meneliti? Mengawasi ya. Wa tajassus, dan meneliti atau mengawasi ala auratin nas, kepada kekurangan manusia. Nah ini sering terjadi ini. Kalau kekurangan sendiri nggak kelihatan ya, kelihatan kekurangan orang semuanya nampak. Jadi ini hati-hati. Tajassus itu mengawasi, punya orang diawasi. Ada sebuah kisah ya dulu di Mekah ya, dikisahkan dari Ahmad Al-Muadzin. Dia pernah ketika di Mekah suatu saat bertemu dengan orang yang sedang duduk ya, memegang pintu, memegang kelambunya Ka'bah. Itu dia berdoa kepada Allah. Berdoanya begini, Allahumma akhrijni minad dunya muslimin, Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Terus begitu. Akhirnya sama Ahmad ini ditanyakan, Tuhan gitu ya, kok kamu dari tadi doanya hanya itu? Ya Allah, keluarkan kami dari dunia dalam keadaan Islam itu. Jadi gak doa yang lain orang itu. Gak minta apa-apa, padahal ini kan tempat istijabah. Kenapa Anda kok enggak minta yang lain, hanya satu permintaan, Allahumma akhrijni minad dunya musliman, keluarkan kami dari dunia ini dalam keadaan Islam. Ternyata dia bilang begini, kenapa saya dari tadi itu berdoa hanya minta agar mati itu dalam keadaan Islam. Ada sebuah kisah, itu saya punya dua saudara. Saudara saya itu tukang adzan. Yang satunya itu adzan dia selama 40 tahun. Jadi tukang adzan. Dan dia ketika tukang adzan itu gak pernah ngambil bayaran. Dia betul-betul ikhlas karena Allah. Tetapi ketika mau wafat, kata dia, mau meninggal, tiba-tiba orang itu yang tukang adzan itu minta Al-Quran. Lagi mau sakaratul maut tuh, minta ditengkuan, tolong bawakan Quran. Jadi kami mengira orang itu ingin tabaruk Quran, ingin baca Quran kan. Ternyata apa yang terjadi? Lalu dibawakan Quran, ternyata dia bilang, "Oi, saksikan sekarang. Saya saksikan kepada kalian yang hadir sini, saya dari sekarang lepas daripada Quran. Saya enggak percaya lagi kepada Quran." Langsung dia ikut agama Nasrani. Langsung dia meninggal. Padahal dia tuh orang yang selama 40 tahun menjadi tukang adzan. Yang mana tukang adzan itu banyak fadilahnya Bu ya. Banyak hadis menerangkan tentang keutamaan adzan. Nah, habis itu diganti saudaranya lagi. Dia kan bersaudara itu. Adiknya itu menjadi tukang adzan sebanyak 30 tahun kata orang itu. Itu sama juga. Jadi ketika mati kayak tadi kayak abangnya. Ternyata apa? Terus ditanya oleh Ahmad, kenapa dia itu, apa yang dia lakukan selama hidupnya? Ternyata kata Ahmad, dia tuh suka tajassus, suka mengorek-ngorek kejelekan orang lain.
Jadi dia amalnya bagus, ahli ibadah, tapi dia suka apa? Suka ngorek ngorek-ngorek kejelek, ya apa namanya? iya Ya, kelakuan orang lain direksi sama dia. ya ngoreksi orang terus. Kalau artinya Itu nggak benar itu. makanya harus hati-hati. Jadi ini memang, dan ini hal yang sangat mudah ya kalau 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 kita nggak hati-hati. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol tuh kan, ngobrol sudah straight gitu ya, ngalir gitu kan, ngalir jelekin si dia itu harus ditahan, hati-hati. Jadi ini termasuk sesuatu, kata ulama, sesuatu yang bisa menyebabkan suul khotimah ialah menjelek-jelekan orang lain, tajassus namanya. Makanya kalau ada sebuah kata ulama itu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat beruntung orang yang selalu sibuk dengan mencela dirinya sehingga enggak kelihatan kepada kejelekan orang lain. Tiap hari sibuk ngeliatin kekurangan dirinya itu. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Oh, ya, hanya enggak sempat nyaci maki orang lain. Itu sangat beruntung. Ini harus saling menasihatin. Lanjut. Wal washmu, dan juga apa semuanya? Bertato ya. Washmu itu tato. La'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat orang yang mentato dan juga yang minta ditato. Wahajjul muslim, dan memusuhi orang Islam fawqa thalathin, lebih 3 hari, di atas 3 hari ya. La yahillul muslimin ay yahduru akhahu fawqa thalathati ayyamin illa li'udrin, kecuali kalau ada udzur syar'iyyin, syariat. Artinya udzur syariat itu kayak tadi itu di antaranya, kata ulama. Apa kata ulama di antaranya kayak tadi itu, ternyata dengan cara diemin dia menjadi sadar. Nah, itu boleh ya. Kenapa? Kecuali ada udzur, ada alasan. Ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tapi yang dimaksud di sini memusuhi itu nggak ngomong gitu ya. Kalau dia bertemu, Bu, dia bertemu nih, jadi kita nggak ngomong, harus saya ketemu. Nah, itu lebih 3, kecuali kalau memang nggak pernah ketemu, sekalipun setahun nggak ngomong nggak masalah. Ini maksud di sini kita udah ketemu, udah muwajahah tapi nggak mau ngomong, itu lebih sampai 3 hari itu sudah nggak boleh, musuh maksiat. Kecuali tadi itu kalau memang ada alasan syariat, secara syariat dibenarkan, apa diantaranya dengan cara itu dia menjadi sadar. Ternyata dia orang fasik, ketika didiemin dia sadar akan kefasikannya, lalu dia sembuh akhirnya menjadi orang yang baik. Itu gak apa-apa kalau seperti itu, ada alasan syar'i namanya. Mumujalasatul mubtadi, dan juga menemanin duduk orang yang suka bid'ah ya. Tapi yang dimaksud di sini bid'ah yang qabihah ya, bid'ah yang jelek ya. Awil fasik, atau orang yang fasik. Lil inasi, untuk menyenangkan mereka. Lil inasi, untuk menyenangkan mereka. Artinya mengakrapin ya. Jadi akrab dengan orang yang fasik, contohnya orang yang suka mabuk, orang yang suka fitnah atau preman ya. Tapi tujuannya itu memang menyenangkan kepada mereka, menemenin, itu yang enggak boleh ya. Beda dengan cara yang dilakukan oleh para wali songo. Nah, itu memang ada tujuan dakwah. Nah, seperti Abah dulu itu ketika dakwah itu Abah enggak langsung ngajak sholat itu. Pertama Abah itu ngajak silat. Orang diajarin silat dulu, baru dia ngajak silat. Dan enggak langsung dihentikan tuh minum itu. Pertama dikurangin. Ya udah enggak apa-apa enggak sholat. Nah, tapi jangan minum ya gitu. Ya udah, yang atau minumnya kurangin. Akhirnya lama-lama berhenti minum, hanya diajak sholat gitu. Nah, itu beda. Yang dimaksud di sini, kita nongkrong-nongkrong dengan orang fasik,
atau orang ahli bid'ah, tidak ada tujuan seperti itu ya. Justru malah menyenangkan hati mereka. Nah itu dianggap mendukung nanti, jadi jatuhnya nanti dianggap mendukung ridho dengan perbuatan mereka, maka itu yang namanya dosa maksiat ya. Walubusud dhahabi, dan juga memakai emas, wal fiddati, dan perak, wal harir, dan juga sutra, waznan, sebagai hiasan, lirrajuli, bagi laki-laki, al-baligh, yang baligh, illa khatamal fiddah, kecuali cincin dari selak. Fiddah itu perak ya. Jadi laki-laki nggak boleh memakai apa? Emas dan juga sutra, kain sutra ya. Tapi kecuali kalau udur. Kalau udur nggak apa-apa. Kalau udur apa contohnya? Nah, ada orang kalau pakai baju yang lain dia penyakitnya kambuh. Nah, nggak bisa. Jadi ada orang penyembuhan penyakit dengan sutra itu dia bisa cepat sembuh, maka itu boleh. Namanya ada udur. Ini dimaksud hanya sebagai hiasan. Wal khulwah, dan juga berduaan atau bersepi-sepian, bil ajnabiyah, dengan orang lain, bukan mahram ya. Tapi kalau ada 3 orang nggak apa-apa. Jadi misalnya laki-laki 1, ada lagi perempuan 2, itu nggak apa-apa. Ini mesti langsung berduaan, itu nggak boleh. Was, jam berapa sekarang Bu? Jam 3 lewat. Kenapa? Kita lagi ada nih. Kita cukup dulu ya. Wasafurul mar'a, wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang mau di sharing?